Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Septiana Kartika Sari, NIM 208190060 dan teman saya Silviana Ayu Pangestika, NIM 208190061. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika guru terhadap peserta didik. Yang pertama yaitu makna etika guru terhadap peserta didik. Ada 3, yaitu yang pertama guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dalam hal ini yaitu guru mampu mengubah tingkah laku dirinya menjadi seorang guru yang profesional. Seorang pendidik harus menjaga wibawa di depan peserta didiknya. Guru mampu mendidik apabila dia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan anak didik, bersikap realitas, bersikap jujur, serta bersikap terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar dalam hal ini yaitu guru mempunyai kepintaran, khususnya dalam hal ini teori praktis untuk menjadi seorang guru yang profesional. Guru adalah tutor untuk anak didiknya. Seorang tutor adalah seseorang yang mampu memberikan pembelajaran dengan teori yang ada secara fakta dan konseptual kepada para pendengar dan penikmat dalam teori yang dijelaskan oleh tutor. Berarti dalam hal ini guru sebagai pengajar adalah guru yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik atau peserta didiknya dengan teori-teori praktis, fakta dan konseptual. Yang ketiga yaitu guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih dalam hal ini yaitu guru mempunyai skill khususnya dalam keterampilan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Pelaksanaan peran ini menuntut keterampilan tertentu seperti keterampilan dalam menyiapkan bahan pelajaran, terampil menyusun satuan pelajaran, terampil menyampaikan ilmu kepada peserta didik, terampil menggairahkan semangat belajar peserta didik, terampil memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan, terampil melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar, terampil mengatur disiplin kelas, dan berbagai keterampilan lainnya. Yang kedua yaitu etika guru untuk memahami perbedaan individu peserta didik. Menurut OMR Hamalik, cara-cara etika guru untuk memahami perbedaan individu peserta didik yaitu akselerasi dan program tambahan, pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi peserta didik yang cerdas, kelas remedi bagi para peserta didik yang lamban, pengelompokan berdasarkan abilitas, pengelompokan informal atau kelompok kecil dalam kelas, supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pelajaran pilihan, diferensiasi pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial, pelajaran padat, bimbingan individual, serta modifikasi metode-metode belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu etika guru untuk menjalin komunikasi dengan peserta didik. Secara konkret, etika komunikasi yaitu harus dipahami oleh guru ketika berinteraksi dengan peserta didik di sekolah, yaitu diantaranya yang pertama dalam konteks pengajaran dan edukasi. Komunikasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk memberikan keterampilan tertentu. Maka komunikasi yang dibangun harus bersifat konstruktif dan edukatif, menumbuhkan suasana menyenangkan, membangkitkan motivasi belajar, dan pesan atau informasi yang disampaikan bersifat benar, bermanfaat, mudah dipahami, dan tepat dalam arti sesuai atau pas dengan karakter dan kondisi peserta didik. Yang kedua yaitu dalam konteks mengarahkan dan membimbing peserta didik. Komunikasi yang dibangun guru bertujuan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan agar peserta didik memiliki sikap dan budi pekerti yang baik. Maka muatan pesan atau informasi disampaikan menggunakan perkataan yang persuasif dan efektif sehingga memberi bekas mendalam ke dalam jiwa peserta didik. Dan yang terakhir ketiga yaitu dalam konteks hubungan sosial, yaitu jalinan hubungan antar personal guru dan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Maka komunikasi yang dibangun harus bersifat komunikatif, konstruktif, dan suasana yang menyenangkan. Informasi atau pesan komunikasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, enak didengar, disertai dengan tata krama, kehangatan,
penghormatan, dan tanpa ada unsur merendahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat adalah etika guru dalam memandang positif peserta didik. Guru dinilai sebagai sosok berpendidikan yang diharapkan mampu mendidik anak bangsa untuk masa depan, membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Indonesia. Guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu, guru diharapkan juga dapat menambah nilai-nilai positif pada siswa. Untuk mendukung hal ini, para guru memiliki etika dalam memandang positif peserta didik di sekolah. Di antaranya, 1. Guru peduli dalam proses belajar. Yang kedua, guru dapat mendorong kreativitas peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, mengajarkan sopan santun. Yang kelima, etika guru dalam menilai secara objektif kemampuan peserta didik. Sebagai upaya pembentukan peserta didik yang cerdas, maka ada beberapa serangkaian proses yang perlu ditempuh oleh seorang guru. Guru perlu mempertimbangkan dan merencanakan desain pembelajaran dengan matang terkait itu metode pembelajaran, media pembelajaran, teknik pembelajaran, sampai memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam menentukan penilaian yang baik atas kinerja peserta didik dalam pembelajaran, guru tentu perlu meninjaunya dari berbagai aspek, baik itu dalam ranah kognitif, afeksi, maupun psikomotor. Dalam memberikan penilaian, guru perlu memegang prinsip objektif. Objektif berarti dalam memberikan penilaian, guru melihat dari fakta dan data di lapangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta tanpa ada politik kepentingan di dalamnya. Dari sudut pandang sebagai seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dalam melakukan penelitian harus ada satu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, dalam melakukan penelitian, pendidik dituntut harus menyadari adanya sense of regulation atau keteraturan. Yang ketiga, seorang pendidik dituntut memiliki sense of achievement. Sebagai contoh ketika peserta didiknya mengalami masalah dalam pembelajarannya. Yang keempat, pendidik harus memiliki sense of harmony yang akan menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Dan yang terakhir, etika guru agar menjadi teladan bagi peserta didik. Pada dasarnya, perilaku yang dapat ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah guru harus dapat menjadikan contoh dan menjadi teladan bagi siswa, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru. Teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Keteladanan guru yang baik adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang berkaitan dengan akhlak yang moral yang patut dijadikan contoh bagi siswa. Adapun contoh perilaku guru yang dapat dijadikan teladan bagi peserta didik meliputi: yang pertama, guru berusaha suka dan mempercayai siswa. Yang kedua, guru harus memiliki sikap sabar dan rela berkorban. Yang ketiga, guru tidak boleh membedakan atau pilih kasih terhadap siswa. Yang keempat, guru harus bersikap baik di lingkungan masyarakat. Yang kelima, guru harus memiliki perasaan kasih sayang kepada siswa. Yang keenam, guru hendaknya bersabar dan tidak menyurutkan semangat dalam memberikan pengajaran kepada siswanya. Dan yang terakhir, guru hendaknya memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.